Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang struktur dasar sistem operasi. Pertama-tama kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajis Fikri Marsandi, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Novi Prasetyo. Yang ketiga ada Dinda Resna Amelia. Konsep dasar sistem operasi yaitu komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem calls, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, dan rancangan sistem. Komponen sistem. Yang pertama ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, dan command interpreter system. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses yaitu pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyedia mekanis untuk 1. Sinkronisasi antar proses, 2. Komunikasi antar proses, 3. Penanganan deadlock. Manajemen memori utama 1. Memori sebagai tempat penyimpanan instruktur atau data dari program. 1. Penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. 2. Terdiri dari array word atau byte yang besar. 3. Alamat digunakan untuk mengakses data shared oleh CPU dan I/O device. Umumnya, main memory bersifat volatil, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi yang bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori. 1. Melacak pemakaian memori, siapa, dan berapa besar. 2. Memilih program mana yang akan diload ke memori ketika bisa digunakan. 3. Alokasi dan delokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya, berkas merepresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas. Pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Ketiga, mendukung primitif untuk manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas pada sistem sekunder. 5. Backup berkas pada media penyimpanan yang stabil, non-volatil. Manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari 4 manajemen. Yang pertama itu sistem buffer, menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Yang kedua itu ada spotling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O, sistem supaya lebih efisien atau antrian lah. Yang ketiga antarmuka device driver yang umum, yaitu menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam seperti membuka, membaca, menulis, atau menutup. Yang keempat atau yang terakhir itu ada driver untuk spesifikasi perangkat keras, yaitu menyediakan driver untuk melakukan operasi linear atau lebih detail untuk perangkat keras tertentu. Selanjutnya itu manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau penyimpanan permanen, yaitu karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Itu yang kedua, sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Untuk manajemen penyimpanan sekunder itu ada 3. Yang pertama tuh manajemen ruangan kosong, yang kedua alokasi penyimpanan, yang ketiga penjadwalan disk. Terus selanjutnya jaringan atau sistem terdistribusi.
Sistem terdistribusi adalah sekumpulan atau kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Terus yang terakhir itu sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan itu ada 3: meningkatkan kecepatan kompuasi, yang kedua meningkatkan penyediaan data, yang terakhir yang ketiga meningkatkan keandalan. Terusnya sistem proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Yang kedua itu mekanisme proteksi harus memiliki, itu yang pertama membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Yang kedua spesifikasi kontrol untuk diterima. Yang ketiga menyediakan alat untuk memperlakukan sistem. Selanjutnya ada command interpreter system. Yang pertama, sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau commander file. Yang kedua, program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna. Umumnya disebut itu ada 3. Yang pertama ada control card interpreter. Yang kedua ada command line interpreter. Yang ketiga Unix shell. Terus selanjutnya di command interpreter system itu ada command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dengan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya ada serial, Windows, Penbase atau Touch dan lain-lainnya. Pelayanan sistem operasi. Itu yang pertama ada executive program, yaitu melewat program ke memori dan menjalankannya. Yang kedua itu ada operasi I/O. Pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung untuk efisiennya dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Lalu yang ketiga, manipulasi sistem berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Kemudian komunikasi, yaitu pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan melalui shared memory atau message passing. Lalu ada deteksi error, yaitu mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Kemudian ada pelayanan tambahan, yaitu lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Lalu ada alokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Kemudian accounting, yaitu menentukan berapa banyak dan berapa lama users menggunakan sumber daya sistem. Kemudian proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Kemudian terdapat system calls. System calls ini menyediakan antarmuka antara proses program yang dijalankan dan sistem operasi. Beberapa sistem mengizinkan system calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya yaitu C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. System calls biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Lalu, terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi, yaitu pertama, melalui register, 2, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Dan yang ketiga, menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi. Kemudian ada jenis-jenis system calls. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Yang kedua ada manajemen berkas,
yaitu memanage berkas-berkas yang berjalan pada program. Ketiga ada manajemen peranti, yaitu memanage peranti apa saja yang digunakan pada program. Yang keempat ada mempertahankan informasi, yaitu penghubung antara user dengan sistem operasi dari berbagai informasi. Dan yang terakhir ada pengendalian proses, yaitu mengontrol proses yang berjalan. Kemudian terdapat struktur dasar sistem operasi. Sistem operasi modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Berikut struktur sistem operasi yang pernah ada dan digunakan. Yang pertama, ada sistem monolitik, yaitu sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pemakai. Keunggulannya yaitu layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Dan kelemahannya, yang pertama, kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Kedua, pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Ketiga, tidak fleksibel. 4. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Dan yang terakhir, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Kedua, ada sistem berlapis, yaitu sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasar lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Keunggulannya yaitu memiliki semua keunggulan rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Tiap lapisan dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Kemudian kelemahannya yaitu fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara berhati-hati. Yang ketiga ada sistem dengan mesin maya, yaitu sistem operasi yang melakukan simulasi mesin nyata yang memberikan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan pada mesin komputer tersebut atau dapat juga disebut operating system emulator. Keunggulan dari sistem dengan mesin maya ini yaitu pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Lalu kelemahannya yaitu konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Yang keempat, ada sistem dengan client server. Sistem operasi yang merupakan kumpulan proses dengan proses-proses yang dikategorikan sebagai server dan client. Server merupakan proses yang menyediakan layanan. Klien merupakan proses yang memerlukan atau meminta layanan. Keunggulan dari sistem ini yaitu yang pertama, pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kedua, kesalahan di satu subsistem tidak merusak subsistem lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Sedangkan kelemahannya yaitu pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck dan layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Yang kelima, yaitu sistem berorientasi objek. Sistem operasi ini merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses dan terstruktur serta memisahkan layanan yang disediakan dan implementasinya. Pada sistem berorientasi objek, layanan implementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Keunggulannya yaitu terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Sedangkan kelemahannya yaitu sistem operasi Microsoft Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi
berorientasi objek, tetapi belum keseluruhan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.